Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman sekalian. Oke. Saya coba presentasi ini pencapaian Fodex minggu lalu. Ya, ini sudah saya presentasikan ke atasan. Nah, ini komitmen minggu lalu. Ini terlalu sederhana sih. Ini dibilangnya apa? Terlalu simpel. Jadi ini bukan aja Pak dibilangnya. Oh ya, jadi komitmen itu sesuatu yang khusus dilakukan minggu itu. Kalau ini kan sudah inti keseharian ya. Tapi nggak apa kita perbaiki. Di sisi lain juga kan tadi kita baru begitu. Ini kan sudah ini tiap hari. Jadi dari komitmen di minggu itu ada sesuatu yang kita lakukan khusus ya. Di monitoring kecepatan inbound outbound, percepatan armada internal eksternal, inventory recording FPC, pengaturan stok, monitoring AR, juga info percepatan di warehouse yang eksekusi inbound outbound. Ini terlalu sederhana, nanti coba perbaiki. Nah ini pemisahan hasil picking count dan DC sebelum berakhir jam SIP 1 dari 1 minggu kemarin, dari tanggal 6 sampai tanggal 11. Ini sesuai antara DN dan hasil pickingan, tidak ada salah picking dan juga tidak ada produk yang kembali dari toko, akurasinya 100%. Kemudian nah ini jumlah DN, ini belum mewakili semua DN, diminta pengen tahu semua DN, jadi rejectionnya ini dihilangin ya. Jadi semua kuanti DN, terus yang di POD berapa, ini baru yang CAM ya. Ini baru yang PSN dan strategi yang sabdi sama cabang. Kalau ada yang mufal juga gitu dan gitu. Jadi pengen tahu per hari berapa DN sih itu ya. Tapi ini tinggal ditambah aja, dia pengen tahu aktivitas DN per harinya gitu lah, per minggunya. Oke, saya lanjut. Nah ini untuk yang GT ya. Tadi ini PSA dan Canvas, ini ditambah lagi GT, ini cuma DN atau toko. Kadang-kadang di GT itu satu DN satu toko sih rata-rata. Nah ini aktivitasnya 1 minggu ya. Tanggal 6 ada 1 outlet pending karena tutup. Tanggal 9 ada 1 kirim sesuai outlet toko. Kemudian ini tanggal 9 dan 11 ini ada masing-masing 1 outlet yang tutup. Nah ini pencapaiannya 90%. Saya juga report di show lain juga mulai ada. Itu batal order. Nah ini mungkin batal sepenuhnya outlet mungkin ada di minggu besok ya, karena dari grup itu kita dapat laporan batal permintaan toko akibat isu boykot ya. Nanti mungkin ada nih di minggu besok Mbak Ima sama Mas Eko. Kemudian ini success rate di minggu kemarin ya, untuk CAM dan GT 100%, kecuali yang GT ya, ini tadi 96% ada 4 outlet yang tutup, yang lain 100% dikirim semua. Nah ini tulisasi internal selama 1 minggu kemarin, karena kita banyak muatan CAM nih, kita bisa sampai di 99%, tapi ini ada yang lebih dari 100%, ini dia ngerit bolak-balik ya. Sehingga kalau di breakdown dipecah, ini menjadi armada yang lain, kita cuma sampai di 61,36 itu. Tapi pembacaan lokus yang kita pakai menjadi raport kita yang ini, karena ini sesuai sama yang di capture oleh lokus, TMS lokus. Ini kemudian itu eksternal. Nah ini harapan kita semua juga manajemen dimaksimalin yang ini Yusuf. Tapi apa daya, kita masih tergantung sama likuiditas habis ya. Kemarin rata-rata di 98%. Ini aktivitas kita 1 minggu kemarin, inboundnya ada 11.850, outboundnya di 9.700 ya. Nah ini SL, ini ditarik per Selasa, yang bersama dengan data yang dari Mbak Dina, sama saya jabarin ini per prinsipal ya. Kita capai per Selasa atau Rabu kemarin cuma di 66%, mungkin sekarang sudah di 80%, karena ini POD dia nambah dari jumlah order sekian, real order sekian, fulfillmentnya ini akan nambah dan persen fulfillmentnya juga nambah, begitu juga POD nya. Ada beberapa prinsipal, ini ESA cuma 74%, kemudian ini cuma 67%, Wyatt
OS dan isu CW. Kopi kenangan ini dari 800 cuma 248, cuma 30%. Ini OS dan isu CW. Begitu juga UPI, ini cukup parah juga nih, cuma 59%. Galenium, isu CW. Colgate, ini OS. Kindray juga OS dan isu CW. Madurai Momogi Heinz, ini juga OS, full OS. Ini parah lagi nih, Momogi cuma 21%. Ya, itu. Ini OS dan isu CW ini dia resign otomatis di sistem. Kalau benar-benar tidak ada di kita, dia akan meresign secara otomatis. OS itu belum masuk. Kemudian isu CW juga ini otomatis. Kalau ada di stoknya di kita sudah terikat DN yang lain untuk kiriman ke cabang atau ke sabdis, kebutuhan kami ini juga akan masuk jadi isu CW. Kemudian juga kalau nggak ada di stok di kita, ada di Ponorogo, Jogja dan Surabaya stoknya belum dialokasikan oleh misi, juga kebaca isu CW. Kalau ada di transit dia akan tercapture isu in transit. Itu yang mau. Ya. Kalau kita breakdown ke Teresukam di 65%, SUV PDA ini di 99%, manual input di 99,8%, Simbat ini di 100%, Simbat White di 100%, ya. Jadi total kemarin per Rabu ini sekarang udah update, mungkin udah lebih dari sekian di 66,97%. Nah, ini yang men-trigger itu semua. Ya, harus ada ini OS sekian, karena seperti saya jelasin sebelumnya, karena kalau di luar CMO itu si admin sales Pak Yosef itu langsung meresign ini PO reguler, ya, gitu ya. Ini tiap minggu muncul nih. Saya Pak. Hah? Saya yang proses. Oh ya, ini. Itu dari CMO itu. Ya, kalau reguler akan resign ini. Ya kalau regular ya OS Timbon. Ini apa yang ini? Itu yang dari direct itu. Oh, dari direct. Oh, jadi kalau yang kemarin saya tahu kalau CMO dia masuk OS ini belum masuk, tapi kalau Ya reguler. pokoknya CMO ataupun yang regular itu kan sama aja, itu OS. Oke, kalau yang CMO ini yang reguler. Oh, yang direct. Yang direct. Oh, ini dari CDP nih, karena ini di luar CMO jadi ini maksudnya kan? Pokoknya selain dari, kan karena site-nya dari sama 1104 tapi SOP beda. Nah itu GDP gitu. Oh, gitu. Kalau yang regular masuk OS Timbon semua. OS Inbon. Kalau sih nggak bikin reason ya untuk ESMA. Oh, ya ini kan kita manual kalau ini ya. Ya, ini sudah bukan manual nih. Jadi maksudnya kalau stoknya nggak ada di luar SM, kita akan sendiri. Jadi untuk sales ada ini yang tidak menggambarkan sesungguhnya, karena sebagian kita riset dengan ini. Ini kopi kenangan cukup besar, Yupi juga besar, Momogi, Kin, ya. Nanti kita breakdown masing-masing. Nah, ini presentasinya di bawah. Kalau kita rekap seperti ini, fulfillment-nya kemana di sini sekitar 60%, ya. Ini ada open masih 15-38%. Open ini karena PVOM udah muncul, tapi masih open ya, belum kita proses. Nah, seperti ini CDP. Kalau kita take out open dan CDP-nya kita di 82,8. Yang rapor kita adalah ini ditambah stok, jadi bisa 95 kurang lebih ya, ini pasti ini. Nah yang open itu bisa jadi ini Pak, balik lagi. Ini ada juga PO yang di hari Sabtu yang mau kita proses Ya. Senin. Ya, kurang lebih gitu. Ini kan yang hampir 1 minggu ya. Oke. Nah ini kurang menggambarkan karena banyak yang CDP. Kalau ini termasuk CDP ya ini bisa ratusan karton yang kurang ya. Tapi untuk combine ini sudah menggambarkan sesungguhnya PO, kemudian yang OS dia tercapture. Kalau yang Danon itu di CDP, jadi kurang menggambarkan kan kondisi sebenarnya. Ini kopi kenangan hampir 600 karton, Yupi Bolisius ini memang masih bermasalah, 563. Kin, Momogi, Kin yang dry bukan yang cold chain, Momogi lagi S26 nih, ya. Seperti yang tadi ini nih, sorry saya lagi. Nah ini isu CW ini banyak nih, ini kayak Yupi ini stoknya masih penuh umum, Indra ini masih penuh umum, ini ada apa nih, Bibis ya, Bibis ini masih penuh umum, jadi dia otomatis secara sistem membaca ini OS operasi isu CW.
Oke, sama ramen ya, ramen Eons ya, ini juga permintaannya udah cukup cukup tinggi ya. Ini lagi dari, kalau info dari IPC sama ini 300 lagi mapping nih, kalau mau buka PO besar takutnya yang barang ini rawan untuk return besar. Jadi kalau memang lagi dipantau di PO-nya, kalau memang besar terus makanya akan buka PO besar. Tapi kalau ini hanya seketika, ini sementara doang karena peralihan distributor, nah ini kalau sudah melandai, nah itu yang jadi acuan jadi raksa buka PO ke prinsipal. Kalau sekarang serta-merta buka PO besar atau nanti turun, itu impactnya nanti di kita returnnya akan besar. Itu sih yang sedang lagi mapping teman-teman IPC untuk prinsipal Eons. Nah ini kemudian update Sabis semester 14. Ini posisinya untuk PO Roko November di 62%, yang Desember sudah kita ambil sekitar 7,6%. Nah ini limitnya, yang merah-merah dan hijau juga nih, ya. Ini tergantung. Nah makanya kita coba diminta, ini kita usaha dari tadi si Maniko saya kasih data, kita coba semua, kita coba hitung lagi untuk penentuan Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian ini monitoring stok ya untuk NRD dan UPB, yang kalau baiknya saya take out nih kurang lebih sama, karena yang menjadi yang kita harus monitor adalah yang NRD ini yang masuk kategori diskon karyawan, diskon oleh NRD dan promo force out. Kalau diskon karyawan ini meningkat karena ada saya sudah nih 98 juta, rupanya kita trace ini dari Unitri yang diblok. Nah ini tunggu keputusan IPC karena ini donasi, tapi secara umum dia masuk kategori diskon karyawan. Ini akan didonasi tapi belum diputuskan akan didonasi kemana, apakah nanti di removal, apakah didonasi di Lampung dan sebagainya. Diskon outlet kurang lebih masih sama ya, ini ada penurunan, berarti ada beberapa yang diserap. Yang di RD juga masih sama, promo force out juga kurang lebih masih sama. Nah UPB itu juga masih sama karena belum tambahan rilis dari UPB sih sebenarnya Pak, ini cuma ke blog nggak kebaca kemarin. Yang mana? UPB. Oh. Aja ya, karena di sistemnya di blog semua itu UPB ini. Oh gitu. Ini kalau lihat ini kan ini hampir ini dibilang sama. Berarti kalau UPB naik ini banyak return yang sudah di-trade sama Mas Maya sebagai PUPB. Nah, ini kan yang masih ini belum diproses UPB nih ini karena belum, saya kemarin salah. Kalau diperhatikan itu kan udah keblok semua. Jadi nggak kebaca di data saya. Ini kan 411 ya. 411 itu return yang sudah punya PUPB. Kalau 400 itu masih masa rotul. Masih. Oh ya benar berarti 411. Cuma sebenarnya kemarin di UPB itu ada banyak beberapa item yang keblok. Apakah itu produk yang sudah diproses mail atau belum? Saya perlu tahu, ini yang masih open ini, nggak keblok. Ya, nanti coba datanya saya coba koordinasi lagi. Iya ya, kalau memang minggu depan mau saya perbaikin, artinya akan nambah karena datanya masuk ke situ. Iya. Baik, coba nanti kita evaluasi lagi. Address lagi ya. Nah ini per 15 November sekarang sudah sekitar 70%. Turun kita pernah di akhir minggu kemarin 82%-nya, tapi udah terkirim ke area dan ke outlet Kang dan GT di Lampung. Nah komitmen ini saya diminta ini planning pengiriman ke Sabis, kemudian sama itu deh. Yang lain masih sama seperti biasa, inbound outbound, Ramada, kemudian limit pengaturan stok, kemudian NRD di harus ada inbound dan outbound. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.